kenapa ijazah Gibran disembunyikan? Sidang Komisi Informasi Pusat kemarin memunculkan suatu pertanyaan besar. Kenapa dokumen kesetaraan ijazah SMA Gibran dinyatakan informasi publik yang dikecualikan? Kemendikbudristek menegaskan bahwa dua dokumen yang diminta, yaitu Surat Kesetaraan Pendidikan Grade 12 dari UTS Insert Sydney dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan, tidak bisa dibuka ke publik karena sudah melalui uji konsekuensi. Artinya, menurut Kemendikbudristek, membuka dokumen itu justru bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan publik atau negara. Padahal, menurut logika kita, justru sebaliknya. Tertutupnya akses terhadap informasi legalitas ijazah Gibran justru akan menimbulkan dampak negatif untuk publik. Karena dugaan ijazah palsu akan semakin menguat. Publik bertanya-tanya, dokumen pendidikan pejabat publik, apalagi wakil presiden, masa tidak boleh dibuka untuk kepentingan transparansi? Pemohon informasi, Bonas Tua Silalahi, memang dipersoalkan karena dianggap belum memenuhi syarat administrasi. Tapi fakta bahwa dokumen yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan tetap menimbulkan tanda tanya besar. Karena di negara demokrasi, pendidikan pejabat publik seharusnya bukan wilayah abu-abu. Ini soal akuntabilitas, bukan rahasia negara. Dan ketika dokumen seperti ini tertutup, yang muncul bukan ketenangan, tapi semakin kuat dugaan bahwa ijazah Gibran memang palsu. Pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya yang ingin dilindungi? Surat keterangan Gibran. Rakyat Indonesia, saya ingin tanya, kalau kita atau anak kita mau daftar kuliah, bisa nggak cuma pakai surat keterangan sekolah tanpa ijazah? Jawabannya, tidak bisa, ditolak mentah-mentah. Tapi kita lihat ke atas. Untuk jadi wakil presiden Republik Indonesia, syaratnya sudah jelas loh di Undang-Undang Dasar, minimal lulusan SMA, lulusan SMK, atau lulusan paket C. Tapi apa syarat yang dipakai Gibran? Bukan ijazah SMA, bukan ijazah SMK, bukan ijazah paket C. Hanya selembar surat keterangan dari Kementerian Pendidikan. Tanpa nilai, tanpa predikat, tanpa surat keputusan resmi. Pertanyaannya, kok bisa untuk rakyat kecil aturannya super ketat? Tapi untuk anak pejabat cukup selembar kertas keterangan yang tidak berdasarkan bukti valid saja sudah cukup. Supaya jelas, mari kita bahas bagaimana prosedur normal bagi warga negara Indonesia yang sekolah di luar negeri. Kementerian Pendidikan biasanya mengeluarkan surat keputusan SK penyetaraan ijazah. Formatnya resmi, rinci, dan standar. Nama dan identitas siswa, nama sekolah dan negara asal, jenis ijazah, SMA, diploma, S2, tahun lulus, tanggal ijazah, konversi nilai atau IPK ke skala Indonesia, dan juga predikat, apakah memuaskan, sangat memuaskan, cum laude, dan lain-lain. Kenapa harus detail begini? Karena negara harus memastikan ijazah luar negeri memang setara dengan SMA atau SMK atau universitas kita. Kalau rakyat biasa pulang dari luar negeri tanpa surat keputusan ini, jangan harap bisa daftar kuliah di UI, ITB, atau mendaftar jadi pejabat. Sementara Gibran bisa melenggang, mendaftar, dan malah jadi wakil presiden. Sekarang mari kita lihat kasus Gibran. Kita lihat apa yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan era Muhadjir Effendi. Bukan menerbitkan surat keputusan penyetaraan, yang ada hanyalah surat keterangan tertanggal Agustus 2019. Isi surat keterangannya apa? Hanya menyebut Kementerian Pendidikan Indonesia era Muhadjir menilai bahwa Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia, tanpa rincian mata pelajaran, tanpa nilai, tanpa IPK, tanpa predikat, tanpa tanggal ijazah luar negeri. Pertanyaannya, apa bukti Gibran memiliki pengetahuan setara tamat SMK, peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia? Semua siswa SMA, SMK, paket C Indonesia harus menempuh ujian untuk bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pengetahuan sehingga dinyatakan tamat kelas 12. Jadi, Kementerian Pendidikan tidak berhak menilai pengetahuan jika tidak ada bukti valid. Gibran sudah mengikuti dan lulus ujian tingkat setara SMK, akuntansi, dan keuangan. Pertanyaan selanjutnya, kok bisa syarat konstitusi untuk jadi wakil presiden dipenuhi hanya dengan surat keterangan yang tidak berbasis bukti ujian? Kalau rakyat biasa hanya punya surat keterangan belajar bahasa Inggris, lalu berani mengklaim mereka lulus setara SMK, apakah akan diterima untuk jadi pejabat? Jangankan jadi pejabat, daftar kuliah dan kerja pun ditolak. Teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah, kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik, bahwasannya bapak ini berani sekali membongkar tentang ijazah palsu Gibran Rakabuming Raka. Nah, bapak ini tegas bahwa ijazah palsu Gibran ada isu-isu yang palsu. Nah, lanjut Pak, rakyat di pelosok negeri sudah gerah geng koruptor. Dugaanku Gibran minta Sylvester mati lumpes jadi pengacaranya. Serem amat anak ama bapak sama palsunya.
Ya Allah, bantu kami rakyat yang terzolimi. Ya Allah, lindungi Bapak Subhan dari pengaruh jahat dan orang jahat. Pingin jabatan pakai ijazah palsu sangat jahat. Ternyata pepatah juga benar juga. Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kadang ada juga yang jauh jatuhnya kalau dibawa kampret. Waduh, pakai pengacara pemerintah. Ya nggak boleh kan, dulu dia baru mau mengelamar. Memang negara ini negara kerajaan Konoha. Hancur negara ini kalau pemimpin serabut sama negara jiran yang dipimpinnya sangat bermasalah. Betul, sebelum mencalonkan jadi wapres sah diperkarakan. Contoh tauladan, seorang lansia tak terhenti untuk inginkan menegakkan apa yang dianggap tak sesuai. Nah, hikmah di balik ini, kita mesti berhati-hati dalam setiap langkah. Jangan anggap gampang. Pengacaranya si Gibran harus dituntut, tidak boleh jabatan buat bisnis. Mantap Pak, maju terus sampai Gibran buka ijazahnya dan kelas. Betul itu, KPU Republik Indonesia bukan institusi atau lembaga yang berwenang mensejahterakan ijazah seseorang sesuai perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pensetaraan KPU Republik Indonesia mengenai ijazah Gibran dari hasil sekolah di luar negeri adalah cacat hukum. Waduh, kok tambah ruwet. Lanjutkan tugas Bapak untuk memberantas kezoliman. Karma tak akan meleset sejengkal di debu pun untuk keluarga Pak Jokowi. Jangan 12 triliun itu duit apa daun Pak, mikir Indonesia rakyat apa. Mampu mikir dong Pak, duit dari mana ya? Kalau 12 juta gitu wajar, triliun itu nggak wajar membebani rakyat Indonesia. Hati nuranimu di mana Pak? Kok nggak ada ampun Pak? Turunkan dengan segera Gibran, setelah belikan mainan biar di rumah dengan senang. Sudahlah Pak, tadi tidak dipilih rakyat, jangan pansos memujak aja, kerja biar Yo Ono senang. Kami rakyat kecil percaya sama peneliti ilmiah Roy Suryo CS, terbuka tidak ada rekayasa RRT. Para ahli ini bicara berdasarkan fakta, nggak ada rekayasa. Kenapa Gibran dan Jokowi yang dipertanyakan ijazahnya? Ya karena mereka penjabat negara. Kalau ijazahnya palsu yang harus diusut, kami rakyat kecil sangat mendukung Bapak Prabowo tanpa Gibran. Semoga Bapak Prabowo sehat, panjang umur, dimudahkan dalam membangun Indonesia yang jauh lebih baik, dan Allah mudahkan dalam membangun negeri ini. Bersama rakyat juga para pejuang bangsa kita bersama bersatu untuk memulai membangun negeri ini. Kerusakan hutan, tambang emas, batu bara, nikel dan lain-lain, hutan dan lautnya, mari kita jaga alam dan kekayaan negara. Jangan SMP jatuh pada orang yang tidak pantas dan tidak tepat. Jangan SMP Gibran naik menggantikan Bapak Prabowo. Amit, jangan SMP Gibran naik jadi presiden. Aku nggak sudi kan rela Gibran jadi presiden. Makin hancur negara ini, punya wapres yang nggak kompeten, nggak punya integritas dan nggak bisa mikir yang pintar, jujur dan adil. Indonesia banyak pilihan putra bangsa yang pintar, cerdas dan pantas. MK mendampingi Bapak Prabowo. Semoga segera adili Jokowi, makzulkan Gibran. Jangan SMP Gibran menjabat SMP selesai. Hakim putuskan perkara dengan hati nurani. Jangan cuman digolontori uang kemudian memutuskan yang benar, disahkan yang salah dimenangkan, karena konsekuensinya menerima dosa besar, ujungnya masuk neraka. Apa nggak rugi? Apabila Gibran betul-betul ijazah palsu sama seperti bapaknya Jokowi, ya pasti dimakzulkan dan Jokowi juga dimakzulkan, seret ke pengadilan. Yang paling menyakitkan, apakah nasib IKN ibu kota negara berlanjut apabila AHI jadi penggantinya? Apakah AHI tidak ingin menjadi wisma atlet hambalan yang mereka sampai sekarang? Makasih Pak atas keberanian Bapak. Semoga rakyat bersama Bapak ungkap terus kesalahan dia agar negara kita tidak banyak drama kebohongan negara, bukan milik kelompok tapi seluruh rakyat Indonesia yang enak makin enak, yang sudah makin nunsep. Nah,
Hancur-hancur bangsa jika dipimpin orang nggak ijazah. Makzulkan kita ramai mulai bergerak dulu Mulyono MK, MAD, kuasai tinggal waktu penjara. Bravo buat Pak Subhan, kita harus bersihkan manusia munafik, pembohongan, tamak jabatan demi keadilan dan kejujuran. Rakyat mahasiswa bersatu, capres ijazah palsu bisa mau rakyat menitipkan. Semoga orang nggak punya ijazah memimpin bangsa. Sebagai muslim kita diajarkan bahwa semua yang kita lakukan haram atau halal tergantung niat. Haramlah perbuatan baik seseorang jika ujungnya kebaikan tersebut digunakan untuk membutakan alias mengakali hak sipil rakyat untuk diperlakukan sama, hingga seolah aturan atau undang-undang dasar bisa dirubah demi oknum elit, tapi mustahil atau tidak untuk rakyat biasa yang umum dan mayoritas. Mengerikan. Jaksa yang menjadi pengacara Gibran harus dituntutkan karena menyalahgunakan jabatan. Gila benar, negara Indonesia banyak orang cerdas sekolah tinggi bisa kalah sama anak yang ijazahnya nggak jelas. Seharusnya jadi nomor 1 Indonesia dan mengatur negara itu sekolahnya harus tinggi lah, lebih cerdas dari rakyat ya. Biar negara dibuat mainan seperti panggung sandiwara, jadi tidak sesuka hati mau lagi nomor 1 wakil presiden sekolah ya kalah sama ojol. Kok bisa bersih-bersih sampai ajak baru negara kita kesejahteraan. Sangat setuju digugat keabsahan pendidikan atau ijazah Gibran. Tinggal tunggu apa reaksi Gibran terhadap tuntunan ini. Apakah akan bertindak seperti bapaknya Jokowi, selalu berkelit dan banyak alasan? Tunjukkan dan buktikan bila apa yang dituntut masyarakat. Lebih baik Gibran mundur saja daripada memalukan negeri ini. Contoh presiden kita yang punya sejarah baik: 1 Bung Karno, 2 Gus Dur, 3 Megawati, 4 Habibie. Yang punya sejarah kurang baik Bambang Soeharto. Jaksa yang membela Samsul harus diusut tuntas, pasti ada apa-apanya. Ya Paksib jangan cuma nanti sedang dipelajari, sedang dalam penyelidikan, ujung-ujungnya hilang. Mulai kesaliman hancur perlahan-lahan tapi pasti. Lanjut Pak, semoga gugatan Bapak berhasil. Senin depan Allah menolong Gibran lengserkan ganti wakil presiden. Belum cukup umur dan kurang kredibel, perjelas ijazahnya Jokowi dan Gibran. Nuntut hanya menurut asumsi dirinya benar. Kenapa hanya Mas Gibran yang dituntut menggunakan ijazah LN, sekalian Bapak Prabowo dan penjabat lain yang sudah menggunakan ijazah lulusan luar negeri? Coba itu, negara sebesar ini dengan aparatnya dibikin gak jelas kacau oleh satu keluarga doang. Pak Subhan, kami mendukungmu, lanjut terus. Inilah resiko bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Bela yang benar dan ada faktanya. Kalau memang nggak ada ijazah ya udah mundur saja. Bantu dukung Bapak ini karena membela yang benar, kejujuran. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih.